Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Kini kami akan coba kasih saran tentang HP seri apa yang cocok buat abang-abang driver online. Dari mulai harga ratusan ribu hingga 2 juta kecil. Istilahnya budget ekonomis lah ya. Karena banyak juga pertanyaan seperti itu. Ingin tahu HP seri apa saja yang paling worth it? Check it out. Oke guys, disclaimer dulu, untuk memilih HP khusus driver online wajib ada syarat yang dipenuhi. Pertama, punya sensor gyro dan kompas. Kedua, miliki varian GPS yang lebih kompleks. Contoh, 1. AGPS merupakan jenis navigasi yang dikembangkan oleh Amerika Serikat yang metodenya berbasis oleh waktu. Jenis ini memiliki akurasi yang baik karena dibantu oleh jaringan operator melalui menara BTS. 2. GLONASS merupakan navigasi yang dikembangkan oleh Rusia berbasis satelit ruang angkasa. 3. BDS, navigasi yang berbasis dari satelit juga, bedanya jenis ini dikembangkan oleh negara China. Dan masih banyak lagi jenisnya. Istilahnya semakin banyak varian navigasi yang diberikan pada smartphone Anda, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Terus faktor penunjang lainnya, minimal HP Anda memiliki layar yang masih terlihat terang ketika di outdoor, serta punya sistem operasi yang bersifat hemat daya. Kategori ini tidak perlu chipset terlalu ngebut karena bisa boros baterai. Oke, di sini bisa dipahami ya saudara-saudara. Langsung aja kita cus. Harga 700 ribuan. Untuk harga 700 ribuan jelas jenis HP second yang kita dapatkan, bukan HP yang baru ya. Di harga itu Anda bisa beli Samsung A6 Plus 2018, bodinya terbuat dari full material logam yang kokoh, layarnya berdiagonal 6 inch, beresolusi Full HD+, berjenis Super AMOLED, memiliki kerapatan pixel 411 ppi density dengan kecerahan maksimal di terik matahari 550 nits. Untuk always on display jelas ada kan Super AMOLED. Bahkan HP ini ada NFC-nya bos. Fitur ini bisa memudahkan Anda dalam cek atau isi manual saldo e-money Anda. Hal ini berguna bagi driver yang sering lewat jalan tol. Untuk chipsetnya pakai Snapdragon 450 14nm RAM 4/32GB. Zaman sekarang memang chipset itu sudah tidak ngebut lagi. Namun sifat Snapdragon 450 lebih mengejar ke irit daya baterai. Dan karena HP ini tergolong HP lama, untuk kapasitas baterainya cuma dikasih 3500 mAh dengan kecepatan charging 10W berjenis micro USB. Untuk kamera utama beresolusi 16MP, kamera sekunder 5MP depth. Untuk kamera selfie punya bilangan 24MP untuk sekedar foto-foto tempat lokasi atau nota pesanan jelas A6 Plus masih oke. Sedangkan yang utama sensornya tergolong lengkap, ada fingerprint yang diletakkan di bodi belakang, ada sistem gyro, proximity cahaya, serta kompas. Untuk jenis keakuratan lokasi GPS-nya, Samsung A6 Plus dibekali AGPS, GLONASS, dan BDS. 2. Harga 900 ribuan, ada Redmi Note 8. Walaupun HP lama, back cover dan layar HP ini sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Layarnya berdiagonal 6,3 inch berjenis IPS LCD, resolusi layar Full HD Plus yang punya kerapatan pixel 409 ppi density. Jika Anda bawa di luar ruangan, HP ini punya kecerahan sampai 500 nits. Untuk dapur pacu, HP keluaran tahun 2019 ini mempercayakan kinerjanya dengan Snapdragon 665 11nm RAM 4/64GB. Kembali lagi, Snapdragon 665 termasuk chipset menengah ke bawah yang mengedepankan efisiensi hemat daya. Apalagi HP ini sistem port charge-nya sudah pakai USB Type-C dengan kecepatan maksimal 18W. Kapasitas baterai Redmi Note 8 ada di 4000 mAh. Untuk sektor kamera, Redmi Note 8 masih beruntung punya quad kamera dengan resolusi kamera utama 48MP, kamera ultrawide-nya 8MP dan 2MP makro serta depth. Untuk sensornya juga lengkap boy. Ada fingerprint di belakang bodi, tersedia gyro, proximity, dan kompas. Sedangkan untuk sistem navigasinya, Redmi Note 8 dibekali oleh AGPS, GLONASS, BDS, dan Galileo. Galileo ini merupakan sistem navigasi satelit yang dikembangkan oleh Uni Eropa yang diklaim memiliki kemampuan membaca posisi yang lebih akurat. Galileo dibangun sebagai ancang-ancang apabila GLONASS dan AGPS dimatikan tiba-tiba oleh Amerika atau Rusia. Dan kelebihan lain dari HP Redmi biasanya mudah dioprek. 3. Sekarang masuk ke kelas harga 1 jutaan. Untuk harga 1 juta kecil kita skip saja. Karena kebanyakan HP harga segitu sensornya tidak lengkap dan layarnya cenderung buram. Jadi jika Anda punya duit 1,7 juta bisa langsung melirik Infinix Hot 30. Spesifikasinya cukup menggiurkan di kelas harganya. Dia punya layar 6,78 inch, IPS LCD 90Hz, beresolusi Full HD Plus dengan kerapatan pixel hanya 396 ppi density. Namun untuk kecerahan maksimal HP ini bisa mencapai 600 nits
nits jika di luar ruangan. Chipsetnya pakai Helio G88 12nm RAM 8/128GB. Chipset ini merupakan standar HP-HP low budget yang terbilang punya performa cukup bagus. Walaupun material bodinya masih dari plastik, namun Infinix Hot 30 sudah ada NFC-nya, punya dual stereo speakers, punya port USB Type-C, dan kecepatan chargingnya 33 watt. Untuk kameranya juga masih kekinian dengan resolusi 50MP bagian utama dan kamera selfie 8MP. Jika kita lihat dari sensornya juga lengkap, ada fingerprint, gyro, proximity, dan kompas. Menariknya dari sistem navigasinya, Infinix Hot 30 lebih kompleks lagi jenisnya. Ada eGPS, GLONASS, BDS, Galileo, dan QZSS. QZSS merupakan sistem navigasi yang dibangun oleh Jepang sebagai sistem transfer waktu regional 3 satelit. Sistem ini dihadirkan untuk mengcover layanan pada kawasan Asia, Oseania. Dengan banyaknya sistem navigasi yang dianut, di atas kertas Infinix akan ngacir ber-GPS ria. Masih saudaranya sendiri yaitu Infinix Note 30. Ya, HP ini lagi kena koreksi harga guys. Awal diluncurkan harganya 2 juta lebih. Kini di bawah 2 juta kembali 1000 perak. Dengan harga segini kami kira susah sekali untuk brand lain mengalahkan HP ini dalam price to performance-nya. Infinix Note 30 punya layar 6,78 inch IPS LCD 120Hz Full HD Plus dengan kerapatan 396 ppi density, punya kecerahan maksimal 580 nits. Untuk layarnya sudah berhias sponge hole bukan poni, jadi terkesan lebih modern. Begitu juga dengan desainnya terlihat lebih simpel dengan pemanis back cover kulit imitasi. Bagi yang bertanya NFC-nya apa ada? Jelas, Infinix Note 30 masih ada. Dari segi performa, HP ini lebih-lebih dari cukup memakai Helio G99 RAM 8/256GB berjenis UFS. Helio G99 termasuk chipset MediaTek yang populer dan terkenal akan ketangkasannya dalam menjalankan perintah multitasking maupun bermain game. Untuk kamera, Infinix Note 30 punya kamera utama 64MP dengan hasil kamera yang tidak hanya berguna untuk mengambil gambar nota pesanan saja, tapi juga bisa buat mengabadikan momen spesial healing bersama keluarga Anda. Untuk kamera depan lumayan gede, 16MP. Untuk audio, HP ini juga punya dual corong speaker yang dituning oleh JBL. Untuk kapasitas baterai standar 5000 mAh, namun untuk charging speed, King Infinix berbaik hati kasih kita 45 watt. Bicara sensornya pun Infinix tetap royal kasih fingerprint, sensor gyro, hardware, proximity, dan kompas. Tidak ada yang absen. Sedangkan untuk sistem navigasinya cukup terbatas daripada Infinix Hot 30. Infinix Note 30 hanya pakai eGPS dan GLONASS. Namun Infinix kasih keamanan lebih yaitu IP53 yang bisa memproteksi HP ini dari debu dan percikan air. Dan yang kelima kita pilih Samsung M14 5G. HP dari Samsung ini punya kelebihan di awal yaitu sudah mendukung jaringan 5G sesuai namanya. Harga gini di sekitar 1,9 juta di varian terkecil RAM 4/64. Untuk RAM jangan khawatir. Jika kebutuhan Anda driver online, RAM 4 masih terbilang cukup karena Anda paling maksimal buka 2 atau 3 aplikasi ketika bekerja. Samsung M14 5G punya tampang mirip dengan HP-HP Samsung kebanyakan di kelas low end. Punya poni dengan bahan material kebanyakan dari plastik. Untungnya untuk bagian layar sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Untuk layar HP ini punya lebar 6,6 inch, PLS LCD 90Hz dengan resolusi Full HD+, punya kerapatan pixel 400 ppi density, serta tingkat kecerahan maksimal 450 nits. Untuk NFC, HP ini sudah ready. Samsung M14 5G dibekali chipset buatan Samsung sendiri, Exynos 1335nm. Dilihat dari manufakturnya 5nm yang paling kecil di antara keempat HP yang kami sebutkan, secara teori HP ini punya kinerja lebih efisien dan sangat hemat energi. Apalagi untuk kapasitas baterainya, Samsung M14 5G dikasih amunisi 6000 mAh, dipadukan dengan port USB Type-C dan charging speed 25 watt. Kamera standar HP zaman sekarang punya triple kamera namun sebiji saja yang berguna, 50MP. Untuk kamera selfie 13MP. Dari segi sensor juga lengkap, ada fingerprint di samping body, ada proximity, gyro, dan kompas. Jika kita lihat dari segi navigasinya terdapat eGPS, GLONASS, BDS, dan Galileo. Dengan komposisi tersebut plus jaringan 5G, kami kira Samsung M14 5G akan tangguh mengarungi perjalanan bersama Anda.
So guys, kelima HP yang kami sarankan adalah menurut riset dari teman-teman kita yang kerjanya sebagai driver online. Misal ada perbedaan pengalaman pemakaian dari kelima HP tersebut atau mungkin ada tipe HP yang bandel menurut Anda, boleh kita saling berbagi informasi di kolom komentar. Sedangkan untuk mengenai kualitas penangkapan sinyal, kami juga kurang bisa kasih kepastian mana yang terbaik dari kelima HP itu. Karena perbedaan lokasi, kondisi cuaca, dan jenis operator pasti juga mempengaruhi. Dan jika ada pertanyaan lagi dari kelima HP itu, mana sih kak yang bisa cepet dapat orderan customer? Nah loh, gampang guys, Vanilla ada tips tanpa root pastinya. Anda pergi saja ke warkop terdekat, beli kopi, main rank Mobile Legends, dijamin nantinya akan dapat orderan. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit, semoga bermanfaat.